Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, bapak-bapak dan jamaah sekalian, jamaah salat maghrib dan salat isya Masjid Al-Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari yang mulia ini Allahu Jalla Jalaluhu berkenan mempertemukan kita dalam masjid yang mulia ini. Semoga ibadah-ibadah, ketaatan-ketaatan, kewajiban-kewajiban yang kita tunaikan, kita laksanakan dalam masjid ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikannya dalam timbangan kebaikan kita nanti di akhirat serta diberinya balasan yang sebaik-baiknya balasan insyaallah. Bapak dan jemaah sekalian, mungkin tidak perlu saya perkenalan lagi. Sejak beberapa tahun yang lalu saya sering kemari. Ada 10 tahun Pak ya? Ada ya? Ya. Saya mondar-mandir ke Medan itu dari 2017. Sekitar Maret. Dan terakhir barakallahu fiik, jazakallahu khairan. Terakhir saya ke Medan tempo hari itu di bulan Juni awal. Alhamdulillah mengajukan pindah, dikabulkan pindah ke Surabaya. Alhamdulillah sudah 1 bulan beraktivitas di Surabaya. Berangkat ke Surabaya Ahad, balik lagi Jumat. Insyaallah besok selesai dari BSD langsung ke Surabaya insyaallah. Dengan izin Allah Subhanahu wa taala, subuh di Jalan Curug, Jakarta Timur. Setelah itu langsung ke BSD. Di BSD mungkin sampai zuhur. Setelah zuhur dengan izin Allah Subhanahu wa taala ke Surabaya. Kembali melangsungkan aktivitas di hari Senin. Maksud saya, mari kita saling mendoakan. Bapak-bapak yang aktif di sini atau mungkin aktif di Jakarta, di Bekasi dan lain sebagainya, mudah-mudahan aktivitasnya itu selalu dengan niat karena ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan mudah-mudahan diberikan ganjaran apapun yang kita lakukan, apapun yang kita alami itu diberi pahala oleh Allah SWT. Itu yang kita inginkan. Iya. Karena namanya hidup, kata orang roda itu selalu berputar, kan gitu. Kadang di atas, kadang di bawah. Nah, bagi orang beriman tidak ada istilah rugi dalam kamusnya, kan begitu? Pasti selalu untung. Ya, tidak pernah buntung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia ditimpa kebaikan lalu bersyukur, itu baik. Ada keburukan lalu dia bersabar, itu juga baik. Jadi jangan pernah kita merasa rugi dan lain sebagainya. Mari kita raih keberuntungan dalam kondisi apapun yang kita alami. Dalam kondisi apapun yang kita alami. Baik Bapak dan jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lebih penting lagi adalah kita selalu berdoa agar hati kita itu selalu istiqomah di atas sunnah Nabi. Jangan pernah melenceng, jangan pernah bosan, jangan pernah menyesal, dan jangan pernah merasa rugi di atas sunnah Nabi. Pasti untung dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Pasti untung. Dimanapun orang ikut sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau suatu ketika dia diganggu setan lalu kemudian dia tidak ingin, itu mungkin karena sedang diganggu setan. Mudah-mudahan suatu ketika nanti dia istiqamah di atas sunnah, dan kita berharap agar selalu kita istiqamah di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Jemaah sekalian, materi yang diamanahkan kepada saya adalah Ensiklopedi Asmaul Husna. Ini cukup menarik, dan satu kata kunci bahwa siapa yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan benar haruslah mempelajari Asmaul Husna. Ini kata kunci. Sehingga dengan demikian orang mengkaji Asmaul Husna tidak akan pernah menyesal dengan apa yang menimpanya kecuali dosa. Dan dia akan selalu ridho dengan takdir yang menimpanya. Dan dia tidak pernah putus asa, dia akan selalu optimis karena Allah Subhanahu wa taala memiliki segalanya. Jamaah sekalian, kalau kajian kita 1 bulan sekali, kalau seandainya kita mengetahui Asmaul Husna itu ada 99, dan dalam 1 kali pertemuan bisa kita bahas 2 atau 3, berarti paling cepatnya selesai dengan izin Allah Subhanahu wa taala bisa 3 tahun. Itu kalau rutin. Bisa jadi ustadznya berhalangan, ya kan? Bisa jadi kajian diliburkan. Ya, berarti kita ambil normalnya lah, kalau rutin itu berarti sekitar 5 tahun nanti. Ya, mudah-mudahan saja lebih pendek. Makanya kalau ngandalin taklim tok sekali sebulan, ya kapan selesainya, Pak? Jadi taklimnya itu kita jadikan sebagai panduan saja. Bapak-bapak dan jamaah sekalian belajar juga di rumah. Belajar mungkin mendengarkan, ya kan? Apalagi sekarang itu media taklim sudah sangat luar biasa banyaknya. Segala yang kita butuhkan ada. Teman-teman sekalian, untuk kesempatan ini kita akan mendahului dengan muqaddimah atau pendahuluan dari kajian kita dalam Asmaul Husna ini. Kita akan menyampaikan 2 hal pada kesempatan ini. Yang pertama adalah makna dari Asmaul Husna, yang keduanya adalah
keutamaan Asmaul Husna. Mudah-mudahan selesai nanti kita sampaikan. Kita ketahui Bapak dan Jemaah sekalian, Asmaul Husna. Asma ini adalah bentuk jamak atau plural dari kata ismun. Artinya nama. Makanya dalam bahasa Arab ketika kita ditanya apa nama Anda, Mas muka. Apa nama Anda? Ini mohon maaf agak beda sedikit dengan bahasa Indonesia. Kalau kita bahasa Indonesia biasanya yang ditanyakan adalah siapa nama Anda. Kalau dalam bahasa Arab, apa nama Anda? Mengapa? Karena yang ditanyakan itu adalah namanya, bukan orangnya. Kalau orangnya yang ditanyakan, baru siapa. Ini yang ditanyakan nama, berarti mas muka. Apa nama Anda? Lalu dijawab misalnya ismi fulan, nama saya adalah si fulan, dan seterusnya. Al-husna itu artinya baik, secara harfiah artinya baik, dari kata ahsan, paling baik. Kita bacakan definisi yang ada di hadapan saya. Asma'ullahil husna hiya al-asma' allati ikhtassa biha Allahu ta'ala. Nama-nama yang menjadi kekhususan nama bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa asbataha li nafsihi, yang ia tetapkan untuk dirinya sendiri. Wa asbataha lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, dan juga ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditetapkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya. Wallati amana bihal mu'minuna jami'uhum, dan nama-nama inilah yang diimani, dipercayai oleh seluruh orang beriman. Wa husna ala wazni fu'la. Husna itu sewazan, satu timbangan dengan fu'la. Wa hiya muannas ahsan. Bentuk muannas. Muannas itu perempuan dari kata ahsan. Mengapa disebut husna? Karena asma itu bentuk jamak. Dan dalam kaidah bahasa Arab, semua jamak bentuk plural yang selain manusia atau berakal, maka itu digolongkan muannas. Maka disebut di sini al-husna. Wa qala Ibnu Manzur mengatakan, wa ta'nitsul ahsan al-husna kal kubra. Ahsan itu dijadikan muannas menjadi al-husna seperti al-kubra, as-sugra. Kan ada kalqalah kubra, kan begitu? Itu bentuk muannas dari kata kabir, kabir dan seterusnya. Kemudian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, beliau mengatakan bahwa yang dimaksud di sini adalah yuradu biha al mufaddalah ala al hasanah wal ma'na al am yatalakhasu fi anna asma'illahi subhanahu wa ta'ala ya ahsanul asma'. Secara umum makna dari Asmaul Husna itu menunjukkan bahwa nama-nama Allah itulah nama-nama yang paling baik, wa afdaluha, dan yang paling afdal. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innallaha thayyib. Sesungguhnya Allah itu diantara namanya adalah thayyib.
La yaqbalu illa thayyiba, tidak mungkin menerima kecuali yang baik. Nah, kebaikan Allah Subhanahu wa taala, zatnya baik, ucapannya baik, perbuatannya baik, termasuk namanya baik. Dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu sekaligus menunjukkan sifatnya. Ini tolong dipahami dengan baik. Karena berbeda dengan kita manusia. Nama kita itu belum tentu menunjukkan sifat. Banyak orang yang namanya Abdul Ghani. Apa artinya Abdul Ghani, Pak? Hamba yang kaya, kan begitu? Tetapi kondisinya miskin, kan begitu? Ada orang yang namanya Muhammad, Ahmad atau Abdul Hamid, hamba yang terpuji, tapi sifatnya tercela. Ada seorang yang namanya Agung misalnya. Agung itu kan gede, besar kan? Tapi fisiknya kecil. Jadi nama Allah itu sekaligus menunjukkan sifat. Contohlah misalnya ketika disebutkan Allah itu Allah itu diantara namanya adalah Al-Ghani, yang maha kaya. Sampai dengan saat ini pernah tidak kehabisan kekayaan Allah itu kita keluarkan dari bumi, kita ambil dari laut, kita ambil dari hutan dan lain sebagainya. Tidak pernah habis. Yang barang tambang di sana, yang ada di dasar laut, yang ada di di hutan, yang ada di sungai, yang ada di mana-mana, semuanya tidak pernah habis. Subhanallah. Contohlah kita di Indonesia ini. Minyak kita di Indonesia ini ada di dalam bumi, ada di atas bumi. Kan gitu. Kalau seandainya kita jujur melihat dan secara logika, mestinya Indonesia itu lebih kaya daripada Saudi. Saudi itu minyaknya hanya ada di bawah bumi, hanya ada di dalam bumi, tidak ada di atas bumi. Nah, di Indonesia banyak di atas bumi. Kelapa sawit itu kan minyak semua kan? Mana ada kelapa sawit di Saudi? Tidak ada. Tapi kenapa kemudian terkadang data mengatakan bahwa income Saudi itu lebih besar dibanding dengan Indonesia. Yang jelas itu menunjukkan bahwa kekayaan Allah Subhanahu wa taala itu tidak pernah habis. Masya Allah. Ketika misalnya BBM naik, ternyata gaji juga naik. Misalnya bagi bapak-bapak yang gajinya naik. Mungkin gajinya tidak naik, tapi usahanya bertambah. Masya Allah. Maka jangan pernah putus asa. Ini kalau BBM naik ini gimana? Memang BBM yang ngasih rezeki kepada kita. Kan yang ngasih rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan BBM yang ngasih rezeki kita. Subhanallah. Ya, meskipun dari sisi lain tentu saja itu adalah tugas pemerintah kita, jangan menyusahkan rakyat. Tapi daripada kita ngedumel terus, kesal terus dan lain sebagainya, saya doakan semoga semua jamaah Al-Huda khususnya yang rajin ta'lim, mudah-mudahan dengan BBM naik sekitar 30% misalnya, mudah-mudahan gaji Bapak, income pendapatan Bapak semuanya naik menjadi 100%. Amin ya rabbal alamin. Tidak apa-apa di satu pintu tetap, atau mungkin rasanya berkurang karena banyak transportasi dan lain sebagainya, tapi mungkin Allah buka yang lain. Yang penting cari yang halal. Jangan yang abu-abu, apalagi yang haram. Jadi Asmaul Husna itu adalah merupakan kekhususan nama Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan juga sifatnya. Wa Abdullah lima tahmiluhu min ma'anin samiyah wa jalila wa dzakara Ibnu al-Wazir fiha yata'allaqu
bi asma'illahil husna annal kamala kullahu fi dzatihi. Bahwa kesempurnaan semuanya itu ada pada zat Allah Subhanahu wa taala, wa ma lahu min asma'in wa sifat, dan juga nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang dimilikinya, kesempurnaan hanya milik Dia. Kesempurnaan pada zat, kesempurnaan pada nama, kesempurnaan pada perbuatan, kesempurnaan pada ucapan, kesempurnaan pada tindakan dan seterusnya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita manusia itu tidak lepas dari kekurangan. Mungkin ada seorang yang sangat cerdas, tapi cerdas pula ngakalin orang lah. Itulah makhluk. Tidak ada yang sempurna kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu secara ringkas tentang nama-nama Allah, bahwa yang dimaksud Asmaul Husna di sini adalah nama-nama yang merupakan nama bagi Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan sifatnya, menunjukkan kemuliaannya, keutamaannya, kemahatinggiannya, dan juga menunjukkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan Bapak dan jemaah sekalian, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang berkaitan dengan Asmaul Husna ini, sebagaimana tadi diantaranya sudah kita sebutkan bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwa wajib hukumnya kita meyakini nama-nama yang telah ditetapkan oleh Allah di dalam kitabnya, atau ditetapkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam sabdanya, tanpa penyelewengan. Karena ada di antara kelompok manusia yang menisbatkan dirinya kepada Islam, namun kemudian menyelewengkan makna itu. Kemudian tanpa penyimpangan, tanpa takwil, tidak ditakwil. Karena ada sebagian yang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah lalu kemudian nama-nama dan sifat Allah itu ditakwil. Tanpa ta'til, tidak mengingkari. Karena ada sebagian yang menisbatkan dirinya kepada Islam, lalu dia melakukan ta'til, peniadaan, baik peniadaan sebagian ataupun peniadaan secara keseluruhan. Seperti misalnya kata turun, Allah itu turun ke dunia. Terkadang yang pertama ada yang mentakwil bahwa turun itu maksudnya adalah rahmatnya turun, atau yang lainnya. Lalu kemudian ada kelompok yang bingung yang kemudian ta'til. Tidak mungkin dong turun karena yang turun itu adalah makhluk, kan begitu? Kalau begitu kita tidak mengimani adanya turun dan lain sebagainya. Seperti juga kata tangan, kata penglihatan dan lain sebagainya. Itu kemudian ditakwil. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, manhaj yang paling lurus dalam kaitannya dengan akidah secara umum dan akidah tentang Asmaul Husna secara khusus, kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan Dia Maha melihat, Allah Maha melihat. Itu tidak bisa diingkari, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa ditakwil, dan tidak bisa dita'til, juga ditahrif. Diselewengkan maknanya, ditiadakan atau diingkari maknanya, ataupun ditakwil dengan pemahaman kita, tidak bisa. Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan betul Dia melihat, tetapi penglihatannya itu, hakikat penglihatannya itu tidak sama dengan penglihatan makhluk. Hakikat penglihatannya itu hanya Allah yang Maha tahu bagaimana hakikatnya. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala mengatakan kami ciptakan manusia itu dengan dua tangan kami misalnya. Lalu kemudian Ahlus Sunnah wal Jamaah menetapkan bahwa Allah itu punya tangan. Tapi jangan pernah kita mengatakan tangan itu bagaimana tangan Allah. Tidak bisa kita tasbih. Tidak bisa kita serupakan dengan tangannya makhluk.
Lalu kemudian sebagian lagi mengatakan bagaimana tidak mungkin bisa diserupakan. Masa Allah Subhanahu wa taala berfirman dan mengatakan sesuatu kepada kita yang tidak bisa kita pahami? Hah? Ahlus sunnah wal jamaah mengatakan, menjawab bahwa terkadang kita itu meyakini sesuatu ada meskipun tidak ada kita ketahui, tidak ada kita lihat, kan begitu? Terkadang kita tidak melihat sesuatu tapi kita yakin ada. Kita itu yakin betul 100% bahwa benua Amerika itu ada, tapi ada enggak kita lihat sekarang? Tidak ada kita lihat. Tapi demikian yakinnya kita bahwa benua Amerika itu ada, Ka'bah itu ada, meskipun tidak ada nampak dalam penglihatan kita. Jadi kita meyakini nama-nama dan sifat-sifat Allah yang ditetapkan oleh Allah untuk dirinya atau ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak mentakwilnya, kita tidak menyelewengkannya, kita tidak mengingkarinya, juga kita tidak menyerupakan nama-nama Allah itu dengan nama makhluk. Hakikatnya maksudnya, namanya bisa sama. Nama bisa sama tetapi hakikat tidak mungkin bisa sama. Karena di dunia ini pun banyak yang namanya sama tetapi hakikatnya tidak sama. Contoh misalnya kepala manusia dengan kepala gajah sama enggak? Tidak sama. Kepala manusia dengan kepala RT sama enggak? Tidak sama. Kepala negara misalnya, kepala ini, kepala itu dan lain sebagainya. Semuanya namanya kepala tetapi hakikatnya tidak sama. Kalau antara makhluk saja seperti itu, apalagi antara makhluk dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita meyakini itu ada, tetapi hakikatnya seperti apa? Hanya Allah yang mengetahui hakikatnya. Karena ilmu kita tidak mungkin bisa sampai ke sana. Ikhwatal iman, keutamaan memahami Asmaul Husna. Yang pertama, Al-Asma'ul Husna min a'zami asbabi dukhulil jannah. Menguasai Asma'ul Husna di antara penyebab terbesar kita masuk ke dalam surga. Masya Allah. Kalau kita ditanya Anda mau apa tidak masuk surga? Tentu saja jawabannya adalah iya. Di antara cara terbesar, sebab terbesar kita itu masuk ke dalam surga adalah dengan memahami atau menguasai Asmaul Husna. Liman arafaha wa amana biha wa adda haqqaha. Ini batasannya. Bagi orang yang mengenalinya, yang mengimaninya dan menunaikan hak-haknya. Ini diantara faktor terbesar kita masuk surga. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW bersabda, lillahi tis'atun wa tis'una asma. Allah itu memiliki 99 nama, mi'atun illa wahida. 100 dikurang 1. La yahfazuha ahadun illa dakhalal jannah. Tidak ada seorang pun yang menghafalnya kecuali ia masuk ke dalam surga. Masya Allah. Dalam lafaz yang lain disebutkan man ahsaha dakhalal jannah. Siapa yang ahsaha, yang menguasainya pasti masuk surga. Kata para ulama yang dimaksud ahsaha di sana, yang pertama adalah menghafalnya. Yang keduanya adalah memahami maknanya. Yang ketiganya adalah menunaikan hak-haknya. Yang keempatnya adalah menggunakannya dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. 4 perkara yang dimaksud as-soha. Siapa yang menguasainya pasti masuk surga. Namun dalam salah satu lafaz disebutkan siapa yang menghafalnya. Ya, Masya Allah. Mudah-mudahan di antara kita ada yang menghafal dari sekarang sampai bulan depan bisa menghafal 10. Minimal, syukur-syukur bisa 30. Syukur-syukur bisa semua
semuanya cuma 99 kok. Hah? Kali-kalian aja yang kita hafal setengah mati di SD itu lebih dari 99. Lebih dari 99. Hah? Jadi salah satunya adalah kita menghafalnya, kemudian kita memahami maknanya. Nah, kita memahami maknanya itu di antara tujuan kajian kita sekarang. Tapi yang menghafalnya itu upaya bapak-bapak sekalian yang hadir malam ini. Ajarkan kepada pasangan kita yang ada di rumah. Ajarkan kepada anak-anak kita. Ajarkan kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Sampaikan kepada tamu-tamu yang datang kepada rumah kita. Tolong ketahui, siapa yang menguasai Asmaul Husna pasti masuk surga. Ini bukan canda. Ini bukan janji tanpa realita. Janji dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mari sama-sama kita menghafalnya. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus Al-Jabbar Masya Allah, duduk saja sekarang ini sudah berapa bisa kita hafal. Adapun maknanya, ya bertahaplah kita pahami. Itu yang pertama. Bahwa di antara faktor terbesar seorang masuk surga adalah dengan menguasai Asmaul Husna. Yang kedua, Al-Asma'ul Husna tu'arrifuka billahi azza wa jalla. Asma'ul Husna itu dapat mengenalkan kita dengan Allah azza wa jalla. Dan kita ketahui zat yang paling mulia adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Raja di raja adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan di dunia ini saja, orang-orang terpandang itu pengen kita ketahui kan, namanya siapa, tanggal lahirnya kapan, kemudian di mana dia beraktivitas, sampai kepada merek tasnya pun terkadang kita mau kita ketahui, karena kita ingin sama dengan dia. Mengapa kita tidak tertarik mengkaji Asmaul Husna, di mana dengan Asmaul Husna itu kita dapat mengenali Allah subhanahu wa ta'ala. An Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, annal musyrikina qalu lin Nabi SAW, bahwa orang-orang musyrik itu pernah berkata kepada Rasulullah SAW, ya Muhammad, wahai Muhammad, insib lana rabbak, sebutkan nasab, dari mana berasal Tuhanmu itu, Rabbmu itu. Fa anzalallahu ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firman-Nya, qul huwallahu ahad, katakanlah Allah itu Maha Esa. Allahus samad, Allah itu tempat bergantung segala sesuatu. Lam yalid wa lam yulad, tidak pernah melahirkan dan tidak pernah dilahirkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada seorang pun yang sama dengan dia. Ketika orang musyrik datang minta bagaimana sifat Allah itu, dari mana keturunan Allah subhanahu wa ta'ala, dari kabilah mana ia berasal, di mana kita ketahui bahwa orang-orang Quraisy, orang-orang Arab itu di antara yang sangat penting bagi mereka adalah kaitannya dengan keturunan. Makanya dalam hadisnya Nabi SAW beliau mengatakan bahwa dinikahi perempuan itu karena 4 perkara, diantaranya karena keturunan. Nah, orang musyrik datang ingin mengenali Allah Subhanahu wa taala, dari mana keturunannya, bagaimana sifat-sifatnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, di mana di dalam firman-Nya ini tidak ada seorang pun di antara makhluk yang memiliki sifat seperti ini. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Itu yang kedua. Yang ketiga, ma'rifatul asma'il husna aslu ibadatillahi tabaraka wa ta'ala. Mengenali Asmaul Husna merupakan pondasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Mengenali Allah, mengenali Asmaul Husna merupakan pondasi dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abul Qasim At-Taimi Al-Asbahani fi bayani ahammiyati ma'rifati Asmaul Husna qala ba'dul ulama awwalu fardin. Ini keterangan dari apa yang kita sampaikan bahwa pondasi dalam beribadah kepada Allah adalah mengenali Asmaul Husna. Sebagian ulama mengatakan awwalu fardin faradahullahu ala khalqihi, kewajiban pertama yang pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada makhluknya, kepada hambanya adalah ma'rifatuh, mengenali Allah Subhanahu wa taala. Fa idza arafahun nas abaduhu, apabila manusia itu sudah mengenali Allah Subhanahu wa taala, mereka pasti akan beribadah kepadanya. Karena tidak mengenali Allah dengan pengenalan yang benar, sehingga kemudian tidak mau beribadah kepadanya atau berpaling darinya. Udah Isya ya? Baik. Yang masih tersisa saya sebutkan poinnya saja. Itu yang ketiga. Yang keempat, al-asmaul husna a'zamul asbabi ilijabati du'a. Menguasai asmaul husna adalah faktor terbesar dikabulkannya doa. Faktor terbesar penyebab terbesar dikabulkannya doa. Masya Allah. Kemudian selanjutnya yang kelima, innallaha yuhibbu man ahabba asma'ul husna. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang mencintai asma'ul husna. Diperhatikan. Subhanallah. Dengan kita mencintai asma'ul husna, Allah akan mencintai kita. Masya Allah. Sebagaimana seorang sahabat ketika sholat dulu, selalu dia ingin menutup atau mengawali bacaan suratnya dengan Qul huwallahu ahad. Ketika ditanyakan, mengapa Anda melakukan ini? Setiap selesai membaca surat Al-Fatihah harus diawali dulu bacaan surat dengan Qul huwallahu ahad, atau sebelum ruku harus diakhiri dengan Qul huwallahu ahad. Kata sahabat itu, aku sangat senang membacanya karena aku sangat mencintai Asmaul Husna yang disebutkan dalam Qul huwallahu ahad itu. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cintamu kepada Qul huwallahu ahad menyebabkan Allah Subhanahu wa taala mencintaimu. Masya Allah. Menunjukkan kepada kita bahwa dengan seorang mencintai Asmaul Husna, Allah akan mencintai, Allah Subhanahu wa taala akan mencintainya. Yang keenam, du'aullah bi asmail husna a'zamu asbabi tafrijil kurubi wa zawalil humum. Dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menggunakan Asmaul Husna, penyebab terbesar dilapangkannya kesulitan kita atau dihilangkannya segala kesedihan yang kita alami. Masya Allah. Yang ketujuh yang terakhir kita sebutkan kaitannya dengan keutamaan Asmaul Husna ini, al-asmaul husna aslu kulli syai'. Mempelajari atau mengenali Asmaul Husna itu adalah pokok segala sesuatu dalam ibadah. Pokok segala sesuatu. Karena kita ingin berbuat karena Allah Subhanahu wa taala, bagaimana mungkin kita mengenali Allah kalau tidak paham Asmaul Husna. Bapak dan Jemaah sekalian, itulah beberapa keutamaan Asmaul Husna yang sempat kita sebutkan pada kesempatan ini. Mudah-mudahan pertemuan selanjutnya kita langsung memulai mempelajari makna-makna dari Asmaul Husna tersebut. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan karena sudah masuk waktu Isya, maka kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajarkan kepada kita ilmu yang membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Semoga Allah menghilangkan kesedihan kita dengan ilmu yang kita miliki. Semoga Allah senantiasa membahagiakan dan menenangkan hati kita di atas sunnah Nabi SAW. Semoga Allah memberikan kebutuhan siapa saja di antara kita yang memiliki kebutuhan. Semoga Allah mengangkat penyakit siapa saja di antara kita yang sakit, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di dalam surganya nanti insyaallah taala. Barakallahu fikum jami'a. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.